guys, selamat malam, shalom. Perkenalkan nama saya Yermelina Diti Mawar Hanwati. Di sini saya akan membahas eklesiologi kepulauan tentang mencari gereja awal perjanjian baru dan perkembangan komunitas Kristen. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai materi ini. Pertama, kapan gereja dimulai? Yang kedua, penggunaan kata eklesia. Yang ketiga, penggunaan gambaran lain tentang komunitas Kristen. Yang keempat, komunitas Kristen mula-mula. Yang kelima, sejarah komunitas Kristen awal. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kapan gereja dimulai. Orang-orang sering menegaskan bahwa Pentakosta melihat kelahiran gereja. Hal ini memang benar. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta mengubah para murid dari sekelompok orang yang merasa ketakutan menjadi sekelompok misionaris yang percaya diri dan pandai berbicara. Pentakosta adalah momen yang sangat penting dalam perkembangan gereja, tetapi ada beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah hari lahir gereja. Mengapa demikian? Karena memberikan tanggal yang terlambat dan terlalu dini untuk kelahiran gereja. Mengapa mereka mengatakan terlambat tanggal? Karena terlalu memfokuskan gereja hanya pada tindakan Roh Kudus dan bukan pada kehadiran pribadi Yesus. Dan tanggal yang terlalu dini karena baru menjelang akhir abad pertama, komunitas Kristen mulai memiliki struktur yang dikenal banyak orang sebagai gereja. Gereja tidak memiliki hari lahir seperti abad pertama. Perjanjian baru menunjuk pada tidak mungkin mengatakan dengan pasti permulaan gereja. Sebaliknya, yang kita amati dari halaman sebelumnya adalah tumbuhnya sejumlah komunitas Kristiani yang berdampingan satu sama lain. Ada yang hidup secara harmonis, ada yang bersaing dan juga berkonflik. Beberapa dari komunitas ini memiliki kesetiaan yang kuat pada Yudaisme, sementara yang lain lebih jelas non-Yahudi. Pertumbuhan komunitas Kristen paling awal tidak linear atau monokron, tumbuh sembarangan, kacau dan tanpa struktur. Kita masuk pada yang kedua, penggunaan kata eklesia. Kata eklesia sangat populer untuk membuat banyak etimologi. Dari kata eklesia, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Ek berarti keluar dan kaleo disebut di beberapa kalangan pada gereja sebagai umat Allah yang dipanggil. Namun tidak ada bukti dalam perjanjian baru bahwa eklesia digunakan untuk berarti dipanggil keluar. Ini menggambarkan banyak bahaya menggunakan etimologi sebagai cara menginvestasikan kata dan makna. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu penggunaan gambaran lain tentang komunitas Kristen. Gambaran lain tentang komunitas Kristen pada abad pertama, seperti yang telah kita lihat, eklesia bukanlah satu-satunya kata atau frase yang digunakan untuk menyebut komunitas Kristen. Kata pada periode awal ini menggunakan gambar tersebar luas di kira-kira lebih dari 80 gambar berbeda yang digunakan untuk gereja dalam teks perjanjian baru. Kita masuk pada yang keempat, komunitas Kristen mula-mula. Kesan keseluruhan dari komunitas Kristen mula-mula yang diperoleh dari penjelajahan saya sejauh ini adalah fluiditas. Meskipun kata eklesia digunakan secara luas dalam teks-teks perjanjian baru, kata itu tidak digunakan di setiap bagian perjanjian baru dan juga tidak digunakan dengan cara yang sama di tempat-tempat di mana kata itu digunakan. Nyatanya, perjanjian baru tampaknya memberi kesaksian bahwa kata itu berubah maknanya selama abad pertama itu sendiri. Itu mungkin pertama kali digunakan sebagai alternatif
sinagoga untuk membedakan apa yang dilakukan orang Kristen awal ketika mereka bertemu bersama dari apa yang dilakukan tetangga Yahudi. Mereka ketika bertemu bersama seringkali kata itu digunakan untuk merujuk pada komunitas lokal tertentu. Meskipun dari waktu ke waktu kata itu digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih universal. Gereja Tuhan tidak ada di dalam perjanjian baru. Kata eklesia berarti bangunan tempat pertemuan itu diadakan. Berbeda dengan kata sinagoga pada abad pertama yang tampaknya memang demikian. Kita masuk pada yang kelima, sejarah komunitas Kristen awal. Tugas menelusuri sejarah komunitas Kristiani paling awal sedikit mirip dengan mencoba menggambarkan dalam suatu narasi. Jalur 20 bola karet yang dilemparkan ke udara dan dibiarkan melampung kemanapun mereka turun. Bahkan untuk mencoba menggambarkan perkembangan komunitas Kristen mula-mula mengandaikan tingkat keseragaman yang lebih tinggi daripada yang mungkin benar. Bukan berarti gereja berkembang secara linear dari saat Pentakosta hingga komunitas ibadah saat ini. Kita telah melihat bahwa Pentakosta tidak lagi dapat diklaim sebagai hari lahir gereja, melainkan gereja dapat dengan tepat digunakan sebagai sebutan bagi komunitas Kristen di era ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan shalom.